selaku kepala bagian kepesertaan KKN. Mungkin izin Bapak, Ibu bisa menyampaikan. Ini lebih ke aspirasi dulu ya. Oh, boleh. Oke, silakan dari perwakilan Red Cross Ibu bicara. Oke, selamat siang. Saya Ibu dari Padaya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi begini, untuk BPJS Kesehatan banyak teman-teman yang menanyakan tentang status kepesertaannya yang telah diselidiki atau dilihat. Karena kita kan akses itu harus ARD atau manajemen perusahaan kalau misalnya seperti itu, memang di situ tertulis istilahnya itu keluar atas kemauan sendiri. Nah, kalau seperti itu, kalau sepengetahuan ini orang awam gitu Bang itu kalau sudah dikeluarkan kemauan sendiri berarti perusahaan sudah melakukan kewajibannya, seperti itu, seperti pensiun. Nah, jangankan itu, untuk pemberitahuan saja memo pun itu tidak nyampe gitu, dari bahasa komunikasi tidak ada, apalagi jawaban seperti hal seperti yang disebut yang bilang tadi. Banyak dari 44 karyawan ini ada 16 yang masih belum, artinya tergantung masih di sana dia masih tidak ikut yang lain. Sedangkan yang lain itu kan ketakutan karena alasannya kan coba tahu sakit, jadi dia berinisiatif untuk ikut mandiri dengan asumsi nanti saya boleh nanti. Nah, yang saya takutkan ini sebenarnya kalau kita mandiri berarti itu kan kemauan atas diri sendiri, jadi itu kita yang terkena bagaimana sebenarnya menurut dari pihak BPJS ini kok bisa seperti itu tanpa melakukan istilahnya pemberitahuan minimal dari perusahaan, baik perusahaan atau kita. Yang menjadi pertanyaan kan itu sebenarnya. Dan banyak semua ini kita nggak tahu ujung mana di pertanyaan kemana, karena semua ini memang kita belum ada manajemen yang jelas gitu loh. Dan memang kita ditinggal begitu aja gitu loh. Jadi orang banyak berpindah ke mandiri begitu karena alasan ya coba tahu sakit mendadak gitu. Nah, keterangan kemauan sendiri itulah yang membuat kami kaget gitu loh. Sangat kaget karena itu terakhir dibayarkan dan melalui seperti itu yang bisa kita sampaikan. Misalnya mungkin ada teman yang jadi mungkin karena ini direkam ya, jadi yang diharapkan oleh dari masyarakat, dari forum diharapkan besar dari BPJS Kesehatan ini. Kalau kami kan yang pasti yang jelas ini memang menuju ke kesejahteraan kami sendiri selaku karyawan biasa, memang tidak ada penjelasan seperti itu. Nah, mohon di sini istilahnya ketegasannya atau pertanggungjawabannya mungkin ke perusahaan yang sama-sama yang kita bilang terjadi, tempat kami terjadi untuk mendapatkan penjelasan, karena memang di sini memang tidak ada pertanggungjawaban komunikasi atau koordinasi. Jadi kami sangat ingin ini kejelasan dan pertanggungjawabannya. Kalau memang sudah istilahnya tidak bisa selalu membayarkan, itu kan sudah kewajiban sudah selesai, harusnya sudah sepengetahuan kami ya. Tidak tahu kenapa bisa BPJS langsung dilakukan seperti itu di perusahaan. Mungkin kami ingin ada jawaban seperti itu. Oke, ini Januari terakhir ya. Januari pada hari ini tidak ya. Tidak. Silakan dari Bantu Pak. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan Haji Kitiak dengan Nina dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Kantornya di mana? Di Panjaitan. Jadi kebetulan wilayah kerja kami ke Denpasar, Bandung dan Tabanan. Nah kebetulan White Rose ini lokasinya di Bandung, jadi memang masuk wilayah kerja kami. Nah, mohon izin sedikit menyampaikan kronologis dari kepesertaan JKNPIS karyawan peserta anggota keluarga dari White Rose Niki.
Jadi White Rose niki terdaftar di kami itu atas nama Pondok Asri Dewata, betul ya nama PP-nya gitu. Nah itu sejak tanggal 6 Januari 2015 ya. Lokasi perusahaannya niki di Jalan Kerian 76 Kute, benar gitu. Bergerak di bidang real estate hotel ya, hotel villa gitu. Nah PIC yang terdaftar di kami pada saat 2015 yang lalu itu Bapak Rahmat Agung Leonardi. Betul ya. Nah, jumlah pekerja yang terdaftar itu entitas terakhir sebelum dilakukan proses penonaktifan ini ada 60 karyawan beserta 179 anggota keluarga. Jadi ada suami istri dan anak-anak karyawan yang terdaftar. Nah, kalau kami lihat riwayat pembayaran iuran ini sebenarnya dan kita baca coba kronologis pengaduan ini karyawan ini sebenarnya sempat dirumahkan ya selama pandemi kemarin. Ya, tetapi manajemen tetap melakukan pembayaran iuran. Artinya BPJS-nya tetap dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kami cek kemarin di entitas terakhir itu pembayaran iuran ini masih dibayarkan oleh manajemen itu sampai dengan 2 Februari 2023 yang lalu. Nah, kemudian kami menerima surat dari manajemen White Rose Nike permohonan untuk penonaktifan badan usaha dan karyawan dari White Rose dengan alasan perusahaannya sudah tutup. Nah, kami juga melakukan penelusuran di web. Kita lihat memang ada keterangan perusahaan tutup ya. Kita coba lihat capture-nya, perusahaannya tutup. Berdasarkan itu, akhirnya kami cek berkas-berkas pengajuan penonaktifan karyawan ini sudah sesuai dengan kriteria. Ini sudah lengkap. Sehingga kami proses penonaktifan dari kalau yang diajukan itu sebenarnya 61 karyawan ya per bulan Februari itu. Kalau tidak salah itu suratnya di tanggal 17 Februari. Itu ada 61 karyawan yang diusulkan nonaktif dari White Rose dengan alasan karena perusahaan sudah tutup. Kemudian tetapi dari 61 itu yang terproses hanya 60 karyawan. 1 orang karyawan itu ternyata sudah pindah bekerja ke perusahaan yang lain. Ya, sehingga tidak dilakukan proses penonaktifan. Artinya yang bersangkutan itu didaftarkan oleh perusahaan yang lain. Jadi, nah, yang 61 niki kita lakukan proses penonaktifan karena memang secara berkas juga sesuai dengan syarat penonaktifan itu sudah lengkap disampaikan oleh perusahaan, oleh badan usaha. Jadi kalau mengacu pada ketentuan atau regulasi yang berlaku di Perban 5 tahun 2020 bahwa apabila terjadi penonaktifan ini, yang pertama nih perusahaan atau pemberi kerja itu wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan. Ya, kemudian menyampaikan dokumen-dokumen pendukung penonaktifan tersebut. Ya, alasan penonaktifan apa? Apa karena tutup? Apa karena dia meninggal? Apa karena dia sudah habis kontrak? Ya, resign dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen itu kita cek. Ternyata setelah kami cek itu lengkap semua, Pak. Lengkap semua. Kita lakukan proses lah di bulan Februari itu untuk TMP nonaktifnya mulai 1 Maret. Sehingga per 1 Maret kami cek di entitas perusahaan White Rose itu sudah nggak ada karyawan lagi. Jadi memang kita melakukan eksekusi tentunya sudah ada permohonan dari perusahaan. Begitu. Nah, kemudian karena niki usulannya per tanggal 17 Februari ke kami, kemudian kita proses terhitung mulai nonaktifnya itu di bulan Maret. Nah, mungkin bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali? Kan kita tadi ya pertanyaan Bapak. Sebelum saya menjawab itu, dia perlu sampaikan bahwa sebenarnya kepesertaan JKN itu ada beberapa segmen KG. Yang pertama itu ada segmen penerima bantuan iuran. Kalau segmen penerima bantuan iuran ini iuran setiap bulannya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Ya. Yang kedua adalah segmen bukan penerima bantuan iuran. Kalau bukan penerima bantuan iuran ini kita bisa bedakan beberapa segmen lagi. Ada yang bekerja, dulu Bapak masih bekerja di White Rose, yang bayarkan perusahaannya, kan kita, dan 1% dipotong dari gaji Bapak. Kemudian ada yang mandiri. Nah, mandiri ini penapi mereka yang daftar dan bayar iuran secara pribadi sendiri dari kantongnya sendiri. Kemudian ada penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, sekali mungkin di Bali, niki semua kabupaten kota ini mempunyai kuota untuk bisa mendaftarkan masyarakat-masyarakatnya. Contoh kalau wilayah kerja kami Denpasar, Badung, Tabanan, ini pemerintah kabupaten kota di Denpasar, Badung maupun Tabanan kita masih punya kuota untuk mendaftarkan masyarakat di kabupaten itu sila yang pesertanya nonaktif. Ya, kalau dulu di Badung kan pernah KPS gitu deh. Artinya kalau misalnya dia masyarakat Badung nggak punya jaminan untuk pesertanya nonaktif, lapor ke Pemda Badung bisa diaktifkan. Ya, di Denpasar pun
Jadi kalau misalnya sekali makin Bapak yang posisinya status nonaktif, dulu menduwe pekerjaan, nggak mampu misalnya bayar secara pribadi gitu ya, karena kalau pendaftaran pribadi itu kan per orang anaknya iurannya Pak, jadi kepala keluarga, istri, anak, dan suami gitu kan, suami istri dan anak-anak. Berat mungkin, kan? Dados koordinasi sama Pemdas setempat. Jadi boleh melapor ke Dinas Sosial Kota Denpasar, nanti bisa beralih dulu sementara ke tanggal pemerintah Kota Denpasar. Nah, kalau nanti Bapak mau bekerja, ini boleh pekerjaan yang baru, nanti perusahaan yang baru yang nanti akan mendaftarkan Bapak. Jadi status kepesertaan Bapak yang tadinya tanggung pemerintah bisa dialihkan ke perusahaan yang baru lagi. Nah, itu beberapa cara untuk melakukan proses aktivasi lagi kepesertaan Bapak yang saat ini sudah nonaktif. Gitu. Nah, nanti kemana yang bisa melakukan pendaftaran ini? Kami ada beberapa kanal pendaftaran Pak, ya. Boleh ke kantor BPJS, boleh ke mall pelayanan publik yang ada di Pemda, boleh nanti menghubungi dinas-dinas yang terkait, gitu ya. Atau kalau misalnya yang mandiri, boleh WA secara pribadi ke Pandawa juga bisa. Mohon maaf ya, boleh saya potong. Nah, itu kan sudah kelanjutan nanti untuk mengaktifkan yang sudah tidak aktif gitu, itu mungkin belakangan ya. Yang kami pertanyakan di sini, tadi Ibu bilang bahwa dokumen untuk pemberhentian itu sudah lengkap dari manajemen. Apakah di situ sudah dilengkapi dengan pernyataan dari karyawan untuk diberhentikan atau bagaimana? Jadi gini Pak, karena kami semua tidak dilibatkan untuk ini. Ya. Kalau sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, proses penonaktifan karyawan itu ada beberapa dokumen yang dilengkapi. Ya, yang pertama itu ada surat permohonan penonaktifan dari badan usaha. Itu dilengkapi oleh manajemennya Pak. Itu manajemen. Iya. Bukan karyawan perusahaan. Karena tentunya kan begini Pak, kalau pendaftaran secara kolektif melalui perusahaan kita kan tidak door to door ke karyawannya. Iya. Jadi karena sudah kolektif, jadi PIC atau HRD dari perusahaan itu yang berkoordinasi dengan kami. Gitu. Jadi secara prosedural, semua prosedur-prosedur itu dipenuhi oleh manajemen. Jadi memang ada surat permohonan, kemudian ada surat tanggung jawab mutlak juga yang disampaikan oleh manajemen ke kami bahwa memang sudah terjadi penonaktifan karyawan karena perusahaan itu tutup. Ya, di surat tanggung jawab mutlak itu juga sudah disampaikan beberapa poin bahwa ini sudah koordinasi dengan karyawan, kan Pak. Ini kan di internal Bapak, ya. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Ini kan di internal Bapak ya. Karena secara dokumen itu lengkap kami terima, ya Pak. Kemudian, nah, kemudian melampirkan data karyawan sih aja nama-namanya yang akan dinonaktifkan, yang dulunya bekerja di sana sekarang nonaktifkan. Itu ada di kami. Kemudian surat permohonan sama surat ini juga dia kirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Kami mendapat tembusannya Pak. Ya karena dokumen-dokumen ini lengkap, makanya kami proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, kami kan di sini sebagai operator ya Pak ya, mohon izin ya. Jadi kalau masalah internal kami kan tidak mendalami. Artinya karena kita lihat dari kewajiban dari 2015 sampai 2023 juga clear, tidak ada tunggakan sama sekali. Gitu. Kemudian kami juga tidak menerima laporan adanya, mohon maaf ini adanya ketidakharmonisan di internal Bapak gitu ya. Tidak ada laporan ke kami. Kemudian ada usulan penonaktifan yang memang dibuktikan karena perusahaannya sudah tutup. Kami juga searching di Google, di web itu memang tutup perusahaannya. Ya kami proses. Apalagi sudah ada tembusan surat dari Disnaker. Artinya kan pihak pemerintah juga sudah mengetahui kondisi hal ini ya kan. Kita proses. Dan mohon maaf baru kami terima informasi izin dari kantor Aji bahwa ada kondisi seperti ini gitu. Nah kalau dari sisi kami ya paling karena sekarang kondisinya kepesertaan Bapak nonaktif ya bagaimana nanti kita memberikan solusi ke depan untuk mengaktifkan kembali kan Pak. Masalah mengaktifkan itu mungkin nanti kita bisa ini yang kita permasalahkan ada pemberhentian atas kemauan sendiri itu. Tadi Ibu bilang bahwa dokumen sudah lengkap. Saya ulang lagi. Ternyata dokumen itu kan baru dari manajemen dan kami dari karyawan tidak ada mengisi formulir apapun untuk persetujuan berhenti gitu. Mohon maaf kalau saya misalnya kasih contoh perbandingan misal ya A mencuri barang dijual sama orang yang tidak tahu sama sekali hal ini, nanti kalau bermasalah artinya pembeli ini kena penadah gitu kan, penadah karena dia
karena belinya dari pencuri ini, kan begitu. Jadinya si pembeli ini memang tidak tahu apa-apa tentang asal-usul barangnya, jadinya pembeli itu tidak jeli gitu, mengecek. Kalau saya perbandingkan sekarang dari kantor BPJS, apakah menerima begitu saja informasi dari perusahaan itu tanpa minta kelengkapan yang lebih detail lagi, dalam hal ini persetujuan dari karyawan. Mohon maaf, ini kita dalam ini diskusi ya betul dalam pendapat. Ya, prosedurnya memang seperti itu, ya. karena kami pada saat pemberlakuan regulasi yang baru, kami sudah sosialisasi ke manajemen, ya, ke manajemen bagaimana teknis penonaktifan itu. Tentunya pasti ada persetujuan, karena Niki ada daftar karyawan yang dikirimkan, artinya sudah dengan persetujuan karyawan kondisi itu terjadi, gitu. Ya, jadi kami kan proses sesuai dengan apa yang dia lampirkan, gitu Pak. Oke, kita sudah Itu namanya langsung. Ya itulah pemalsuan ya. Ya kan pemalsuan. Sama sekali karyawan. Sudah, kita sudah pahami. Sekarang kita minta pertimbangan dari Dr. J. Case-nya seperti itu, berarti manajemen sudah konsultasi dalam hal ini mengabaikan tanggung jawabnya, atau mungkin bisa dikatakan memasukkan dokumen, begitulah mungkin Dr. J lebih tahu semua dalam hal ini. Sekarang kalau kita sama kantor BPJS mungkin debatnya ya begitu. Dari kantor posisinya sudah benar, kita juga mengajukan benar, mungkin jadi kita serahkan. Sebelum yang tanya, tadi kan yang ditekankan kan klausul untuk atas kemauan sendiri itu. Itu mungkin karena ini nggak apa-apa, walaupun kita sudah tahu, tapi dari pihak forum untuk klausul itu diberikan dari mana? Klausul kemauan sendiri. Pemeriksaan pengecekan pemeriksaan sudah Ada yang bisa masuk ke sistem. Tidak apa-apa, pandangan kita atas temuan sendiri gitu. Nah, tapi kalau pada saat pendaftaran itu memang didaftarkan oleh perusahaan. Perusahaan, kemudian artinya sekarang secara kolektif juga BPJS hanya menerima saja. Nah, karena ini adalah pertama dalam sejarahnya didaftarkan oleh perusahaan kan gitu. Nah, jadi ya, terima kasih Bapak dan Ibu, saya sudah memahami masalah sebelumnya sudah itu. Terima kasih dari BPJS ya, baik dari dari wilayah dan dari pasar dan teman-teman dari Terus pertama ini yang tangkap bahwa kawan-kawan kita penonton kita ini ada satu rasa penasaran saja. Oke, maksudnya di sini ada suatu informasi yang memang harus dijelaskan secara gamblang. Ya, karena forum mewakili dari sejumlah karyawan yang mungkin merasa dirugikan pada saat tidak ada suatu announcement atau pemberitahuan pada bulan Januari ini ke depan. Nah, di sini sebenarnya ada dua masalah yang mungkin harus kita segera selesaikan. Yang pertama kan tadi tentang ada satu dugaan bahwa dari BPJS ini kan melakukan suatu tindakan sepihak untuk menonaktifkan tanpa harus ada ACC atau pengetahuan dari pihak keanggotaan. Nah, yang masalah yang kedua itu adalah tentang apa yang harus kita selesaikan berikutnya kan gitu ya, dalam artian mana BPJS ini aktif kembali kan gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama kalau menurut pandangan Tiang, kalau seandainya misalkan ini dari beberapa pengalaman memang agak sedikit berbeda terkait dengan mungkin syarat-syarat, kemudian ada kondisi terkait dengan masalah mana yang mandiri, mana yang secara kolektif didaftarkan. Nah, jadi penanganan teknis di lapangan itu memang kalau menurut yang by system itu dari pihak BPJS itu memungkinkan untuk melakukan suatu bukan tindakan sepihak, tetapi BPJS ini adalah hubungannya kan sampai Januari itu adalah hubungannya dengan perusahaan, karena kita melihat ada track record di sana. Pembayaran yang langsung kanan ini selama pandemi kan terus dibayarkan. Ini agak surprise juga karena biasanya case yang kami tangani pada saat diumumkan 2020 ya itu sudah sudah dia. Nah, ini agak unik case-nya karena dia agak kaget sampai 2003 pun masih aktif. Nah,
kalau secara sistem memang ada klausul mungkin itu ya berdasarkan pengetahuan. Tapi jangan lupa pada saat ini secara hukum pada saat semeton didaftarkan pertama kali kemudian dibayarkan itu tentunya ada kuasa kepada perusahaan ya karena itu didaftarkan secara kolektif kolegial ya jadi maksudnya semeton kan tidak datang satu-satu ke kantor BPJS. Nah jadi kalau saya sebagai hakim saya akan lihat track recordnya. Oke, dulu datangnya mendaftar sendiri apa enggak? Apakah dari mandiri apa langsung ke perusahaan yang menanggung dan bagaimana? Nah artinya BPJS ini mungkin kalau secara hukum tidak ada yang bisa dimasalahkan karena niki sudah biasa dilakukan oleh BPJS karena BPJS ini adalah stelsel pasif gitu tidak masuk dalam wilayah konflik ya konflik bahkan pergantian owner dan sebagainya. Kalau dilihat di celah hukum saya sebagai komite satu bidang hukum artinya dalam artian kalau misalkan dianggap prestasi dianggap itu tidak prosedural mungkin kalau sudah misalkan ini dimasalahkan BPJS akan aman gitu loh karena dia kembali kepada track record itu. Jadi pada memang mungkin di sini letaknya adalah di perusahaan terdapat misalkan ada pemalsuan mungkin ya pemalsuan dan sebagainya dan masalah pemalsuan data tanda tangan permintaan apapun itu sebenarnya subjek hukumnya sudah bergeser kepada perusahaan lagi tidak kepada BPJS gitu loh ya kan BPJS ini kan tinggal terima dokumen apakah dokumen itu di bawah diproses oleh HRD ini ke memang dipalsukan atau misalkan seperti tadi pengakuan katanya sudah komunikasi bagaimana bergeser lagi gugatannya sebenarnya. Nah itu pun harus semeton punya bukti ya napi yang dipalsukan napi yang misalkan diatasnamakan dan bukti itu harus memang benar-benar nyata kan begitu misalkan tanda tangan dan sebagainya. Kalau mau memasalahkan ke hukum bisa saja, tapi semeton harus melengkapi dua alat bukti, misalkan itu. Oke, jadi makin pergeserannya adalah ada di si mantan owner ini sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut yang terima kasih dalam artian artinya kami juga bisa memahami kan begitu. Okay? Dan kasus seperti Niki kan memang jamak ini dalam artian mempermudah komunikasi karena BPJS dia punya prosedur dia ketika memang ada pengajuan pengertian mungkin saya sebagai pembuat undang-undang di pusat maupun sebagai pengawas undang-undang mungkin ada sistem yang perlu disempurnakan contohnya misalkan minimal ke depan kasus-kasus seperti ini karena ini kan ada rentang waktu jadi kawan-kawan kita agak kaget sekarang melihat Januari dihentikan kan begitu nah kita astungkaro ini semeton ini dari bulan Januari sampai bulan Juni sampai hari inilah anggap itu masih dalam keadaan astungkara sehat masih selamat loh. Dampaknya ini bisa terjadi misalkan di antara injury time ini pada nggak tahu tiba-tiba tidak acknowledge masalah ini itu kan jadi masalah itu bisa jadi masalah kan begitu ya dan justru nanti BPJS bisa terseret mungkin sistemnya itu perlu nanti diperbaiki maksudnya sama seperti SMS banking lah kan gitu misalkan kalau misalkan ada suatu pemberhentian minimal itu harus diketahui kan gitu karena ini urusan anak, urusan istri, urusan keluarga itu yang mungkin perlu ya, termasuk pun pada saat dibayarkan dan nanti ini akan menjadi usulan kami ke pusat Pak misalkan ada juga kasus kemarin di hotel-hotel yang memang bayarnya rapel tanpa sepengetahuan si karyawan dia bisa per 3 bulan ada memang sistemnya seperti itu ada juga pejabat HRD yang nakal gitu loh. Nah kan sebenarnya secara undang-undang BPJS itu kan bisa terpakai kalau misalkan ada kejadian hari H itu kan aktif apa enggak kan gitu aja nikah sebenarnya. Nah dan kita juga sekarang sudah syukur ada perbaikan sudah bisa ketika dibayarkan bisa langsung aktif kan kalau dulu kan masa tunggu ya harus 2 minggu misalkan yang baru misalkan bagaimana minimal ada berapa jam kemarin ada kasus Karangasem BPJS juga melaporkan ke Karangasem bahwa sekarang ada orang meninggal kemarin nggak aktif dibantu dengan akte kematian langsung aktif sehingga dia bisa boleh ambil jenazah. Nah artinya tiap ini akan ada perubahan terutama nanti acknowledge itu sebenarnya seandainya beliau ini tahu lebih awal mungkin tidak akan jadi seperti ini yang beliau keberatan adalah sebenarnya kenapa tanpa pengetahuan dan memang secara peraturan saya tidak baca berkas perjanjian awal ya kalau seandainya itu memang ada di sana perjanjian awal memang harus sepengetahuan dari
keanggotaan sama seperti kita punya deposito nih, sama seperti kita memiliki deposito di bank atau tabungan. Ya nggak bisa perusahaan sewenang-wenang untuk memotong atau bagaimana, kecuali atas goodwill atau acknowledge dari keanggotaan. Jadi mungkin di sistem perbankan ini mungkin metodenya perlu kita contoh. Nah, jadi beliau-beliau ini tersinggung aja kenapa kenapa dibayarkan tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan mungkin ada dugaan pemalsuan data ini kan gitu. Oke. Nah, ini jadi penjelasan yang kalau menurutnya ini normatif mantan kan begitu. Dan sekarang daripada menghabiskan energi begitu dalam artian toh juga tidak ada yang bisa dilakukan kepada owner, karena kemarin kita sudah sampaikan juga dengan Disnaker, sudah rapatkan juga. Nah, memang kita akui ini Sematon undang-undang ketenagakerjaan kita kan lemah sebenarnya, karena ada pasal-pasal yang memang agak pro terhadap pengusaha. Jadi aparat kepolisian, aparat hukum, jika hanya melihat kepada undang-undang yang berlaku sekarang. Contoh misalkan, walaupun Sematon ini berjuang melalui Disnaker misalkan, Disnaker ini mengeluarkan rekomendasi 1, 2, dan 3. Rekomendasi just rekomendasi gitu loh. Ya, jadi sebatas sampai itu saja. Kita nggak bisa juga nyalain presiden, nyalain bupati, karena memang undang-undangnya bicara begitu. Hanya bisa untuk memediasi. Ujung-ujungnya juga mungkin terhadap kasus seperti ini kalau misalkan mentok, selalu dari Disnaker itu menyarankan untuk ke proses hukum. Nah, nanti Disnaker pemerintah siap untuk menjadi saksi misalkan di pengadilan. Dan belum tentu juga aspirasi macam ini dapat ditindaklanjuti, karena akan dilihat dari yang namanya jumlah kerugian dan dilihat dari efektif atau tidaknya dari pihak kepolisian. Nah, jadi banyak sebenarnya yang mentok gitu ya. Walaupun kami dari DPD, DPR mengeluarkan rekomendasi itu proses bagaimana, tetap saja akan ujungnya bahwa tergantung kepada rekomendasi dari Disnaker, dan Disnaker tidak bisa melakukan apapun. Ya, dia hanya bisa memediasi, dan kadang pun ketika mediasi tidak datang pun itu maksudnya tidak ada sanksi sebenarnya begitu. Nah, jadi memang ini lemahnya memang undang-undang yang dibuat sama DPR begitu ya. Ini yang sering sekali saya sampaikan. Pokoknya kalau sudah ada masalah seperti ini, kemungkinan bukan 70-30. Kalau di case-case lain mungkin 70-30 loh. Ini udah 50-50. Bahkan ini mungkin cenderung loss, karena kan bisa saja Disnaker juga tidak punya kewenangan kok ya, misalkan untuk menghukum atau bagaimana, kecuali memang harus dari forum yang melaporkan ke kepolisian tadi, misalkan dengan yang terima di dengan angka yang kurang lebih 43 juta per orang rata-rata dikalikan sekian, itu bisa. Nah, siap misalkan dari BPJS, bisa Disnaker kalau jadi saksi di pengadilan atau di kepolisian, penyidik boleh, bisa. Itu kewenangannya sampai di sana. Begitu. Ujung-ujungnya ini adalah dari hukum. Nah, ada juga. Nah, kemarin kan waktu tiang undang ke Mangubura kan ada satu case lagi kan, ada case lagi misalkan. Case yang sudah berjalan di proses hukum, tetapi ketika sudah berjalan itu sudah hasil pengadilan. Pengadilan udah inkrah. Hasil pengadilan saja belum tentu bisa dieksekusi. Jadi bisa didiamkan bertahun-tahun. Nah, jadi sebenarnya kasus yang kemarin dilaporkan oleh Sematon pada sekitar rapat, itu sudah 2, 3, 4, 5 langkah lebih maju dari Sematon. Udah sampai begitu loh. Begitu di pengadilan itu kan eksekusi nggak bisa, ya sudah bersurat kepada pengadilan. Pengadilan pun biasanya mengeksekusi melihat situasional, karena mengeksekusi tidak bisa sendiri. Dengan kejaksaan, dengan aparat, dengan bagaimana, dan itu antri semua begitu. Jadi memang saya tidak mengatakan lemahnya hukum Indonesia di segala sesuatu, tapi kenyataan undang-undang bicara begitu. Nah mungkin ini untuk kalau misalkan Sematon setelah pertemuan ini misalkan mau memasalahkan, ini adalah hak hukum kan begitu ya, misalkan memasalahkan kenapa tentang pemalsuan atau misalkan tanpa izin memasukkan data. Cuman berhati-hati, di dalam sistem hukum kita ada yang namanya laporan balik. Ya, laporan balik. Kalau Sematon tidak meyakini ada 2 laporan, ada 2 bukti hukum, Sematon jangan berani melaporkan, karena nanti kalau sudah proses itu segala sesuatu, kan ini kan ada yang namanya penyidikan ya.
penyidikan, masuk ke lidik, masuk semua. Ini kan level naik tuh. Nah, ketika itu terjadi dan masuk, Sematon bisa digugat kembali. Nah, biasanya perusahaan melakukan hal itu untuk mempressure masyarakat. Nah, makin kalau memang benar-benar ada sekali saksi maupun juga dokumen, boleh yang akan dukung sekali Sematon untuk melaporkan. Nah, tapi kalau tidak ada, tidak yakin ada konsekuensi, karena ada selain ada gugatan pidana pencemaran nama baik, ada juga ada kerugian imaterial. Karena Niki Hotel ini kan merupakan brand. Nah, bisa juga brand ini dengan owner baru yang melakukan pengugatan, gitu loh. Karena brand itu kan ganti-ganti, owner kan ganti-ganti. Siapa tahu ownernya salah satu saudara sama yang lain, bisa begitu. Hanya untuk misalkan menghindari pajak, hanya mungkin menghindari gugatan hukum, bisa aja sama-sama best friend, ya udah lu ambil di hotel gue, kan bisa aja. Dikelola kan bagaimana? Ini sebenarnya permainan seperti ini aja yang terjadi. Nah, makin ini yang pertama, yang kedua, nah makin tadi sudah ada sekilas, beliau juga tadi sudah sampaikan dari regional terkait dengan adanya solusi makin. Yang perjelas mantan. Solusi untuk melanjutkan BPJS ini kan ada dua mungkin. Ada permohonan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk diaktifkan sampai Sematon memiliki pekerjaan baru dan diaktifkan oleh perusahaan baru. Nah, Nika bisa nanti Sematon kembali, bukan BPJS yang tanggung jawab, harus Sematon yang melaporkan sendiri ke dinas sosial ya, kalau nggak salah ya. Kesehatan ya. Ya, boleh kesehatan dan sosial. Kalau di Badung itu dinas kesehatan, di Kota Denpasar dinas sosial. Jadi Badung kesehatan ya. Ganti arah. Jadi nanti Sematon bisa mengajukan dari 60 orang ini untuk dibantu, untuk ditanggung oleh pemerintah Badung melalui dinas kesehatan. Nah, ini yang bisa mengeluarkan rekomendasi ya. Tetapi dengan syarat itu kalau nggak salah sampai ada perusahaan sendiri ya kan gitu. Saya nggak tahu berapa batas waktunya ya itu. Dan ini biasa terjadi. Sudah biasa dilakukan. Saya tanya tadi, apakah banyak mantan-mantan karyawan yang dibantu? Sudah biasa. Seperti ini. Cuman akhirnya harus memang ada pertemuan dengan dinas kesehatan, tinggal bawa data, yang siap untuk merekomendasikan. Setelah itu tinggal diproses saja sama Badung. Kan lumayan. Kalau kelas tadi kelas apa? Kelas 1 35.000, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya kan 150.000. Ini kelas 3, kelas 2, kelas 1. Oh iya, antara 35 sampai 150. Kalau nanti ditanggung oleh pemerintah, itu hanya di kelas 3. Kelas 3 ya, itu memang turun kan, jadi terdowngrade memang ya. Nanti kalau yang mendaftar mandiri baru boleh memilih kelas. Iya, maksudnya lebih baik maksudnya biar masuk dulu, artinya yang Januari, Februari, tadi Maret ya, Maret mulainya ya. Maret dan ongoing sampai sekarang, biar mereka nggak apa-apa kan, kelas 3 kan nggak masalah. Ya, toh nanti di lapangan kan lain lagi, kalau seandainya terjadi sakit, namun kan lain lagi. Yang kedua, bisa secara mandiri dinaikkan ya. Itu kan urusan sudah pribadi-pribadi. Nah, jadi yang kedua, kalau misalkan Sematon ada yang mungkin tidak bekerja lagi dan lain sebagainya, yang mungkin dalam waktu cukup lama, mungkin tidak lagi ada menjadi karyawan di tempat perusahaan yang baru, bagaimana ya, salah satu opsinya adalah mandiri kan begitu ya, terutama misalkan perusahaan-perusahaan yang bukan PT, bukan resmi kan agak sulit kan begitu ya. Kadang-kadang ada juga perusahaan menengah kecil, dia berjalan, dia hanya memberikan uang biasa saja ya, uang bagian misalkan, dan itu yang membayarkan adalah Sematon sendiri kan begitu. Nah, prinsip yang dari DPD kalau memang kesimpulan dan penjelasan tadi seperti itu, silakan makin artinya setelah pertemuan hari ini kita ajukan ke dinas kesehatan Badung ya, untuk bisa dibantu ya, minimal sampai setelah memiliki pekerjaan. Dikasih yang dua itu ya, silakan kalau ada tambahan atau mungkin diskusi dari Sematon, kami persilakan. Kalau mungkin ada yang belum jelas kan gitu, jadi dua hal sudah kita bahas. Silakan Pak Widen, coba dari Jakob. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan Pak di dalam ada makan juga boleh. Apa yang disampaikan tadi, bahwa setelah pemutusan penonaktifan dari kesehatan dari staf Kabupaten Sengkel, bagi saya sendiri karena telah diubah ke mandiri, jadi kan istilahnya ini tidak seterusnya saya akan mampu membayar
Sedangkan saya sendiri tidak bekerja karena umur saya sudah 56 tahun. Kan kemungkinan ini saya kemarin sudah lupa statusnya pemilih yang atau yang ini. Jadi saya pikir saya takut-takutnya dan dia bilang saya tidak bisa bayar, itu dari bulan saya tidak bisa bayar. Kita kan tidak tahu, karena kita tidak ada penghasilan. Lalu ini saya menunjuk di mana dan apa yang harus saya lakukan untuk diubah apakah bisa dari diri ke ditanggung oleh pemerintah. Oke, kita dengar penjelasan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi begini Bapak-Bapak, untuk Kabupaten Bandung sendiri ini sudah UHC. Artinya adalah lebih dari 95% ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah maupun pribadi. Jadi kalau misalnya tadi banyak juga memang kejadian seperti yang Bapak alami, misalnya dia sudah menjadi mandiri tapi tiba-tiba nggak mampu membayar, bahkan ketika tidak mampu membayar, pemerintah Kabupaten Bandung ini siap untuk menanggungnya. Tetapi memang akan turun kelas, mungkin Bapak kalau mandiri kan bisa memilih kelas 1, 2, dan 3. Tetapi ketika dibayarkan oleh pemerintah, itu akan menjadi kelas 3 saja. Nah jadi saran kami Pak, kalau misalnya memang tidak bekerja kembali, itu lebih baik tadi yang 60 nanti kita ajukan ke Dinas Kesehatan sehingga nanti langsung dialihkan menjadi penerima bantuan dari PDPMDA. Walaupun waktu itu sudah mandiri. Iya, itu bisa. Itu bisa. Itu bisa. Jadi nanti di sana kan nanti dibantu juga oleh Bapak untuk misalnya komunikasinya supaya lebih baik, karena jujur saja kalau misalnya mandiri itu berat ya Pak ya. Hitungannya ini tadi dibilang 35.000, 100.000, 150 itu per orang. Jadi kalau Bapak punya istilahnya 4 anggota keluarga saja, ini sudah dikasihkan 4, ini berat. Sudah berat. Tapi kalau misalnya memang kita tidak mampu, kita bisa mengajukan ke pemerintah. Jadi nanti pemerintah yang menanggung biaya tersebut. Jadi Bapak benar-benar bisa untuk kehidupan yang lain. Jadi kalau saya lebih menyarankan, kalau misalnya memang tidak bekerja, kita nanti ke pemerintah saja. Secara teknis kalau boleh tahu kan ada case begini nggak? Ada, anggap aja dalam kelompok beliau-beliau ini ada yang bisa lanjut bekerja, ada yang enggak kan itu. Maksudnya bisa nggak kolektif? Jadi silakan teknis gimana? Ya, ada formulirnya? Jadi yang menambahkan penjelasan dari Pak Tri tadi. Jadi kondisinya yang status dumunnya bekerja masih tidak bekerja itu mengaktifkan kembali ada beberapa cara. Jadi kalau yang mampu boleh nanti daftar mandiri. Kalau yang tidak mampu seperti Bapak tadi sudah terlanjur daftar mandiri tapi khawatir nanti bulan-bulan berikutnya tidak bisa bayar, nanti Niki boleh beralih segmen Pak. Ya, jadi nomor yang Bapak pegang sejak riwayat terus, Nika tidak berubah sampai umur hidup. Ya, yang berubah Nika adalah nanti segmentasi pesertanya. Kalau dumun dia sebagai pekerja, mungkin dia bisa mandiri atau tanggungan pemerintah. Ya, kalau Bapak tadi case-nya kan dulu bekerja, makin menjadi peserta mandiri, kemudian nanti bulan depan boleh pindah lagi Pak ke segmen tanggungan pemerintah. Jadi nanti Bapak cukup bawa kartunya nih ke, mohon izin Bapak rem KK Denpasar nanti Bandung. Denpasar. Bapak bawa kartu nih ke, kemudian bawa kakaknya sampaikan ke Kalikadus di tempat Bapak. Sampaikan aja dumun Titian terdaftar sebagai pekerja sudah berhenti, makin Tian daftar mandiri tapi khawatir ke depan tidak bisa bayar untuk bulan-bulan berikutnya, ingin beralih ke tanggungan pemerintah. Teman-teman bilang saran Kalikadusnya. Nanti Kalikadus akan membawa data Bapak ke Dinas Sosial untuk kita proses. Jadi cukup bawa kopi kartu, saran kopi kakak mantan. Ya, lalu Kalikadus kalau yang pertanyaan pasar udah lebih praktis, jadi nggak perlu ke Pemda, cukup di Kalikadusnya, di fotokopi, nanti kita proses. Kalau ke Bandung gimana? Kalau Rem Bandung, bikin satu pintu melalui Dinas Kesehatan. Artinya berkas-berkas masuk ke sana? Iya, jadi boleh ke kantor Dinas Kesehatan atau ada loket Dinas Kesehatan di Gedung Mall Layanan Publik Kabupaten Bandung. Dinas Perizinan bawah. Jadi ke loket kami, sarang loket dinas itu bersebelahan. Jadi nanti Bapak lapor ke dinas dulu, nanti diberikan rekomendasi, langsung pindah ke loket kami kita proses. Di bawah tapi selain kartu yang lama. Kopi kakak sama kopi kartu mantan aja. Oh, gitu. Iya, hanya di mantan. Jadi nanti per bulan depan sudah langsung pindah ke sekalian itu. Sekalian. Boleh sekalian ya? Boleh. Kalau kolektif atau mandiri masing-masing. Iya, kalau biasanya kalau pendaftaran kepada pemerintah itu personalnya masing-masing. Iya, belum bisa kolektif. Kecuali nanti kalau mau kolektif memang ada yayasan atau lembaga yang ingin mendaftarkan secara kolektif itu baru bisa. Bisa. Iya Pak. Dari penjelasan itu tadi dari mandiri ke pemerintah. bayar pemerintah. Nanti kan selama proses itu kan kami menunggu kapan selesainya.
apakah mandiri itu kami bisa? Jadi ini prosesnya. Kalau Bapak ngurus yang mandiri, nanti kan terdaftar mandiri ya, bulan Februari ini mandiri, Bapak sudah bayar iuran kan ya? Iya. Nah, jadi Bapak karena sudah bayar iuran, peserta mandirinya akan aktif sampai akhir bulan ini, ya. Dengan catatan bulan ini Bapak harus sudah lapor ke Kalinkadus, ya, Kalinkadus supaya nanti per bulan depan Bapak dialihkan ke tangan pemerintah, sehingga nanti per tanggal 1 bulan depan Bapak sudah di tangan pemerintah Kota Denpasar. Itu udah artinya karena di desa kan, kami dari desa Pemucukan Kaja ya. Ini. Kadang-kadang karena ada tetangga dia sudah urus itu dari begini ke balai oleh pemerintah. Itu karena lama nunggu misalnya ini apakah berarti kan kartu yang bayar mandiri ini masih tetap aktif dan selama kita tetap bayar kan? Betul, betul. Jadi kalau umpamanya sekarang ini bulan Juni kita kan sudah bayar kita sudah bayar. Kita mengajukan ke Mansur, itu kan prosesnya. Iya. Kalau sampai bulan Agustus atau bulan Juni itu belum selesai istilahnya, kita kan nggak tahu ada kendala apa sebenarnya. Bulan Juni kan kita harus bayar lagi untuk mandiri ini. Betul. Itu lah. Kalau seandainya proses di Kalinkadusnya agak lama, Pak, Bapak boleh langsung ke desa. Di desa itu wenten fasilitator desa. Masing-masing desa punya fasilitator dia. Jadi langsung sampaikan data itu ke fasilitator, mohon supaya bisa diproses bulan ini, gitu. Untuk aktif per bulan depan, ya. Jadi kami izin sudah berkolaborasi atau sudah bersinergi dengan dinas sosial, kemudian fasilitator di seluruh desa Kota Denpasar untuk percepatan proses ini. Jadi mulai tahun 2023 ini, setiap data warga yang dulunya dalam tanda kutip agak padat di Kalinkadus, jadi sudah bisa disampaikan melalui fasilitator desa. Ya, di desa nanti langsung diproses oleh fasilitator, data itu langsung masuk ke Dinsos, kita udah langsung bisa tarik Pak di kantor BPJS. Ya, yang penting data itu sudah diinput oleh fasilitator dan dinas sosial. Jadi kita bisa proses per hari itu bisa aktif langsung hari ini. Ya. Oh ya, karena domisili ya. Ya pokoknya nanti proses mandiri makin tetap nanti kita kawal. Yang penting kan dari BPD rekomendasinya kan memprioritaskan. Ya, kalau ada aparat desa agak lama atau dinas agak lama kan DPD turun kan kan seperti kata Bapak tadi kan kita kan nggak tahu di dalam tengah perjalanan ini tapi mungkin sih ragu. Artinya tetap kita akan kawal, makin tergantung forum. Jadi ini kita tergantung domisili sebenarnya ya. Walaupun kerjanya di Bandung, tapi kan memang kalau KTP-nya di pasar ya memang di pasar lebih maju, urusan tidak perlu kerja kesehatan gitu ya. Boleh tahu selain dari pasar apalagi yang sudah begitu? Yang proses langsung aktif nih ke seluruh kabupaten kota di Bali sudah sebenarnya aktif, cuma memang prosedurnya beda-beda tergantung ke yang ke Kalinkadus. Kalau di wilayah kerja kami hanya Kota Denpasar Banten. Nanti kita minta info ya. Iya, siap nanti kami carikan info ya dari kabupaten dari 9 kemana lagi yang udah. Karena menurut kami lebih gampang di pilihan ya kan, lebih cepat ya. Tidak perlu orang desa tuh langsung ke dinas, masuk ke kantor Mangupura misalkan, itu kan dipastikan dia ada shock kan gitu, orang kampung kan gitu. Kalau saya ngelihat dari sisi pemerataan, okay. Nah artinya mungkin silakan dari ketua forum ya nanti untuk bisa, yang penting jangan bener aman aja sebenarnya, okay. Dan ya sementara kalau misalkan ke depan ada kendala kan bagaimana dengan atensi DPD, terutama dari Bupati kan yang memprioritas gitu. Ya, jadi artinya tidak usah khawatir, kalaupun misalkan terjadi sesuatu di dalam perjalanan itu, ya tentu kan kita kan bisa langsung atensi kan, gitu, tidak usah nunggu, tidak usah apa. Kan. Kemarin juga BPJS Karangturi cukup bagus, bahkan Sabtu Minggu 24 jam bisa itu, tidak walaupun harus datang ke kantor untuk aktifkan lagi itu mungkin. Ya ini gas nih, kira-kira ada lagi pertanyaan kepada BPJS, Ampun? Sudah, Ampun ya? Ya sedikit ini untuk informasi aja dari pengetahuan semua untuk perusahaan itu berarti dasar basicnya itu adalah perusahaan tidak beroperasi alias paling begitu ya. Jadi segala sesuatu yang memang istilahnya apa namanya tanggung jawab untuk pensiun segala macam itu kan dalam hal ini saya kira BPJS
sudah dicek keseluruhan nih dari segi bisnis atau apa, karena di sini kan benar dari hotel kami ini dari asli hotel kami punya banyak properti gitu loh. Dari segi kalau kita dulu itu di White House itu ada 5 hotel, itu ada Senayan Seminyak, Senayan Hotel, Senayan Guagong, Senayan Dunia, dan White House. Jadi kami ini teman-temannya disatukan, jadi dari ARB, dari housekeeping manager, jadi segala sesuatu ini semua ini dilibatkan. Begitu White House ini diambil oleh kasus ada, kita kadang-kadang kan ada juga nih terus. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga adalah PT Pondok Asri Dewata ini cuma White House saja, tapi BPJS yang tidak BPJS itu hanya White House saja nih. Bukan properti lain, karena dia PT-nya cuma PT. Dia satu PT ya Pak ya, untuk yang 5 itu. Itu beda kan? Karena mungkin kalau misalnya dia satu izin gabung, tapi kalau misalnya punya izin-izin lain, ini mungkin bisa terdaftar dengan izinnya masing-masing. Misalnya tadi ada mobilnya dan sebagainya, kalau misalnya dia ada izin, dia pasti akan daftar sesuai dengan izinnya. Karena begini Pak, perizinan itu pada saat proses perpanjangan izin itu dibutuhkan dokumen yang pesertaan BPJS dari masing-masing perusahaan itu. Pasti dia kalau misalnya izinnya beda, pasti dia ngurus izin sendiri, datanya sendiri gitu Pak. Biasanya ya kalau perusahaan-perusahaan besar itu. Karena bagi kami itu kan menunggu kalau misalkan kita BPJS dibakar, kita masih dianggap karyawan kan gitu. Kalau BPJS dibakar, nanti kita minimal ada pemberitahuan, ada beberapa seperti apa, kaki pekerjaan lagi di mana. Jadi kan, properti ini banyak. Jadi ada teman-teman yang dipinjamkan, statusnya dipinjam. Jadi kayak harian dia ini permanen staff. Jadi semua itu terus adalah yang ada permanen sejak 25 tahun itu. Jadi kalau semua ini, sisanya semua dari manajemen hotel ini adalah semua kontrak yang permanen terus. Gitu. Nah itu yang dipinjamkan ke Senayan Hotel yang saat ini itu berlokasi itu dipinjam harian, jadi juga tenaga harian bisa hari. Karena keadaan ekonomi yang berbeda-beda, jadi kan ada yang mau kan hak kita sendiri gitu. Cuman yang kami sayangkan itu aja sih untuk pertanggungjawaban nasib gitu kan. Jadi pertama BPJS, kedua juga masa depan artinya apa ya? Ya pensiun lah lebih ke. Kalau yang BPJS tenaga kerja kemarin dibayarkan juga. Baru diputus. Semua kan sudah diputus. Artinya sama diputusnya per Februari juga. Makanya informasi yang kita harusnya sih nggak masalah itu biasanya BPJS akan mengejar perusahaan karena tidak membayar iuran kan begitu, makanya kalian ternyata perusahaan sudah di luar kewajibannya sudah dipenuhi selama ini valid ya, memang benar tidak berlaku atau tidak beroperasi dan memang itu sudah jadi lahan tanah rapat semua, cuman manajemennya sekarang yang kami direvasi saya kesini tahun-tahunnya itu ya itu kan di bawah di manage oleh Senayan Group. Terus ini ikut ke manajemen Senayan Group. Jadi di manajemen bagi kita yang secara prosedural itu dari BPJS memang benar tanah itu sesuai dengan laporan yang diterima kan begitu, fakta data dan itu juga yang kita cari, kita harus pakai data. Ya menurutnya satu-satunya kalau memang merasa puas, maksudnya proses yang di dinas tenaga kerja tetap jalankan. Karena setiap proses itu kan mengeluarkan rekomendasi. Nah, jadi kalau misalkan memang akan dilangkah hukum, kita memang membutuhkan kertas-kertas itu. Rekomendasi 1, BSI 1, 2, 3, kalau misalkan nggak hadir pun nggak apa-apa. Gitu. Karena pasti nanti kalau berlanjut proses ini, seperti ini kan angka misalkan dari sekian ini ada potensi kurang lebih 1 MD. Nah, jadi yang digugat itu bukan karena PT-nya mungkin, PT-nya kan macam-macam nih. Ada yang memang sudah aktif, ada yang pilot, kan macam-macam statusnya kan gitu. Kalau menggugat PT percuma, jadi lebih baik kepada owner aja langsung nama langsung digugat, bisa ke ex-owner gitu. Nah, jadi jadi semua tahun harus didampingi sama kuasa hukum, melaporkan ada kerugian sekian-sekian kan seperti itu, yang di namanya gugatan class action ya, jadi dari secara beramai-ramai yang digugat gitu, yang digugat adalah individunya, ex-ownernya. Kalau jangan PT, karena PT kan udah bubar mungkin ya, mungkin di status di online itu sudah tidak ada. Kalau menurutnya begitu, karena semoga jangan lupa seperti yang saya sampaikan di kantor kemarin di Mangkunegaran,
hanya ada 3 institusi yang bisa manggil orang inilah, yang memang punya daya paksa untuk bisa manggil. Pertama polisi, yang kedua kejaksaan, yang ketiga pengadilan. Gitu loh. Presiden pun nggak punya kewenangan. Presiden, menteri itu punya kewenangan, DPD, DPR gitu. Nah, hanya nikah aja kalau sudah orang nih ke misalkan digugat, apalagi nanti kan kita lihat angka nih dengan ada suatu angka misalkan yang agak besar gitu jumlahnya di atas 1 M lebih kan gitu. Saya rasa dari aparat akan menindaklanjuti kok gitu. Nah nanti pada saat proses ini kan soalnya kan dia kan nggak kapok nih. Kalau orang itu kalau sudah terima surat panggilan polisi itu pasti bakal ngejar kok, pasti kok. Gitu loh. Dia akan mikir-mikir loh, lebih baik gua damai, lebih baik win-win solution aja kan begitu. Nah jadi sebenarnya kita melaporkan kan tidak ingin memenjarakan orang. Bisa saja Sematon memenjarakan orang, bisa saja itu sesuai konstitusi ada haknya di sana. Tetapi ketika dia misalkan anggap vonis pengadilan, si mantan owner ini misalkan sudah melakukan hukuman badan, dia udah di penjara, Sematon udah nggak bisa nuntut. Tapi di dalam proses laporan sampai ke pengadilan kan kita ingin aja di tengah-tengah, ya proses apa sih penyidikan dulu ya? Penyidikan dulu, baru penyelidikan. Di tengah-tengah ini menjelang jadi tersangka pasti Sematon dicari. Ya, karena yang kasus ini bisa dihentikan jika si pelapor mencabut. Nah, di dalam tengah-tengah nikilah itu yang dinamakan mediasi oleh kepolisian atau restoratif. Ya sudah, karena biaya menyelidiki perkara, satu perkara yang di kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu biayanya tinggi loh. Dan itu membebani APBN. Makanya makin aparat lebih senang kalau ada masalah-masalah sengketa seperti ini, lebih sukanya restoratif dan mediasi. Misalkan data dari 43 nih, ya sudahlah win-win deh, lu ambil 30 deh, misalkan setengah-setengah deh bagaimana, tapi cabut laporan. Kalau tiang biasanya begitu seperti beberapa kasus di Jemberan dan di mana-mana, tiang tegas, boleh Sematon cabut laporan, yang dilaporkan boleh, yang calon tersangka boleh, tapi rapatnya, pembagian uangnya harus di kantor polisi, penyerahan itu tidak bisa transfer gitu maksudnya. Ini anggap nih punya 43 juta nih, ini ownernya kan gitu, dibayarin dulu anggota nih berapa, sudah langsung terima uang, sebelah sini tanda tangan di pencabutan, selesai. Sama seperti kasus bullying kemarin Amerika kan tertangkap tuh yang musuh itu, tapi ternyata damai kan, damai si yang melapor mencabut. Apa? Sama juga dengan orang yang meninggal, tabrak meninggal. Karena meninggal itu sudah pasti pidana, tapi ketika ada perdamaian di bawah, itu selesai kan lanjut. Nah, jadi sebenarnya Sematon jangan ragu untuk melaporkan, karena kita nih ingat teorinya, kita nih ingin di tengah-tengah nih dia datang dan ngomong gitu loh. Dia kan nggak dapat akses. Saya rasa sih itu. Iya. Makanya nih kalau kami kan sel pasif, artinya begini, yang butuhkan Sematon pada saat melaporkan silakan melaporkan itu boleh dengan kuasa hukum, boleh tanpa kuasa hukum. Ya, misalkan Sematon sini boleh, ada kasus kemarin di Kuta juga pesangon begini, sampaikan ke tiang, gimana nih tiang nggak ada, kami ini nggak punya uang untuk misalkan untuk biaya macam-macam kan bagaimana? Bisa silakan saja. Cari misalkan dari kuasa hukum, apakah misalkan dari sukses fee yang ada ini misalkan berapa persen, boleh seperti itu. Makanya Sematon silakan nonton, ini kan silakan dengan pengacara akan membawakan kan begitu nih. Coba nanti dia kasih beberapa nama ya, apakah mereka available atau tidak, silakan nanti ya. Cuman urusan dia hanya butuh 1 lembar surat laporan polisi. Ya, misalkan dari harus ketuanya yang melaporkan satu mewakili yang lain. Karena mungkin di polisi ini tidak boleh humas, harus laporan mungkin, ya laporan umum, laporan itu langsung naik ke semua. Masalah nanti lanjut atau tidak, polisi punya ilmunya. Ya, tiang butuh 1 lembar nih di sanalah tiang dengan kewenangan tiang untuk mengawasi kerja polisi. Ya, jadi masalah BPJS kita simpulkan bahwa kita akan mungkin Sematon kasih pengertian ke teman-teman. Daftarkan nanti secara kolektif boleh, secara mandiri boleh. Ya pokoknya tiang kawal lah kalau misalkan Astung Garus sehat semua. Di dalam waktu nikah misalkan ada sesuatu, dan nikah tadi Bapak nikah informasinya sampai meninggal ya. Sampai meninggal ditanggung. Tapi kalian kelasnya kelas 3. Tidak masalah karena kalau dari segi manfaat kan sama aja. Sama aja. Yang bedakan cuma
ruang kamarnya saja. Jadi apakah ada di lapangan mau gimana, di lapangan mau upgrade kan terserah bagaimana. Apalagi makin sekarang kan saya sedang jalan-jalan sama rumah sakit sebenarnya ini, bahwa tidak boleh ada pembatasan, ya tidak boleh ada diskriminasi. Ya, kalau misalkan diskriminasi terhadap pasien BPJS bisa dicabut loh kerjasamanya loh. Itu loh maksudnya, nggak bisa mau pasien reguler diskriminasi sama ini nggak bisa, sama-sama banyak kok. Cuman memang kelasnya beda. Gitu. Tapi di Bali sih ya saudara tidak terjadi itu ya. Kalau di luar Bali cukup ini sampai cukup banyak diskriminasi itu. Ini kan sih, jadi kesimpulannya ada pertanyaan, tapi cakap kami sampun ya. Nah, artinya dari sampun ya, kamu lagi siap. Ya, jadi kesimpulannya begitu Bapak Ibu. Pertama terkait dengan masalah BPJS, ya, silakan nanti kita kawal yang serahkan kepada sektor makin untuk berproses, sampaikan ke teman-teman forum. Ya, ini nanti kendala waktu di DPD, ya. Tapi ini adalah karena inisiatif secara pribadi ya untuk keluarga, karena ini terkait dengan domisili, ya, dari kota mana atau di kabupaten, dan setiap kota-kota berbeda-beda. Yang di Badung dari dinas kesehatan, yang di pasar, sampun maju selangkah, sampun cukup di desa masing-masing. Nah, yang kedua ini terkait dengan berkas, ini sampun kecil ini sampun, dan ini nanti semeton tinggal memproses ini untuk laporan kalau mau, kalau direnungkan laporan ke kepolisian. Nanti ini coba ada rapi ini datanya, nanti tinggal di total aja berapa ini. Potensi kerugiannya kan berapa miliar, itu silakan nanti kalau mengenai masalah kapan melapor bagaimana, nanti sampaikan aja ke DPD, nanti kami akan kawal. Yang minimal dari pihak kepolisian bisa menerima berkas itu. Oke, silakan nanti cari dulu teman-teman lawyer atau bagaimana, bicara dari hati ke hati, gimana ya kalau misalkan ada operational fee dan lain sebagainya, sampaikan aja, mungkin nanti akan ada perjanjian lah di sana sama-sama menguntungkan. Yang penting masuk dulu berkas. Ya, dan tugas yang awal jangan sampai Diki agak lama didiamkan. Ya, itu kewenangan kami dengan komunikasi dengan Pak Kapolri nanti. Ya. Saya rasa sih demikian. Ya, jadi tidak ada. Silakan ditutup ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini menjadi titik terang. Jadi misalnya kami sebagai BPJS terima kasih juga atas masukannya. Jadi misalnya kami juga di sini belajar. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Bapak misalnya terkait dengan informasi yang ini nanti kami juga coba sampaikan ke pusat, karena memang kalau kami semuanya serba terpusat. Jadi saya untuk pengembangan apapun itu terpusat. Jadi nanti kita coba memberi masukan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tetapi mungkin ada satu hal, kalau misalnya kita semua punya smartphone, kita ada mobil JKN namanya. Nah, di mobil JKN itu kita bisa langsung mengetahui status kita apa, aktif atau tidak, bagaimana. Nah, itu bisa semua. Bahkan kalau misalnya kita mau pindah paskes pun, misalnya fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa melalui mobil JKN. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita silaturahminya lebih terjalin. Nanti kalaupun ada kendala apapun, kami siap membantu. Misalnya bukan hanya kami yang di regional, Bu Nina juga nanti yang dari cabang pasti siap membantu. Jadi misalnya ada kesulitan apapun kita komunikasikan, karena dengan komunikasi yang baik pastinya semua permasalahan akan selesai. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Om. Terima kasih.